Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku sudah bersama dengan nasi kuning dari nasi Hainan Acu yang ada di Purnama. Ini isinya apa aja ya? Kita lihat. Ada telur setengah, ada ayam 1 potong, ada serundeng, lalu favorit aku nih kering tempe, ketimun, dan pastinya nasi kuning. Aku juga tadi order sambal. Sambal ini gratis sih, tinggal bilang aja pasti dikasih. Kebetulan aku lagi lapar banget, jadi yuk kita langsung makan aja ya. Enak banget. Kita mulai dengan nasi kuning. Nasi kuning ini sarapan paling populer di Pontianak. Di mana-mana kalau pagi ada nasi kuning. Aku order dari Acu dengan ongkos kirim Gojek yang biasanya 11.000, tapi hari ini dapat voucher, jadinya ongkos kirimnya cuma Rp5.000. Dan harga nasi kuningnya ini cuma Rp21.000. Ini sebetulnya bukan porsi sarapan ya, kayak porsi makan siang. Yang aku suka banget dari tempenya, itu mirip banget sama masakan ibu aku. Kalau aku kangen masakan ini, ibu aku di Jakarta, aku beli aja. Di sini ini rasanya mirip. Enak banget. Kalian ada yang pernah makan ini nggak? Order dari Acu Pontianak. Aku lupa. Ini ada sayur juga. Sayur buncis dan wortel. Jadi lengkap ya, semuanya ada. Aku kalau makan pagi ini, pagi banget, biasanya aku makannya cuma separuh. Nanti kira-kira jam 10 aku makan lagi. Karena aku udah sakit lambung. Kalau aku makan semuanya dalam jumlah banyak, biasanya lambung aku sakit. Apalagi nasi kuning ini mengandung santan. Jadi kalau orang sakit lambung, biasanya kita nggak boleh nggak makan lebih dari 3 jam, 4 jam. Aku bisa makan porsinya sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi misalnya kita makan jam 7, nanti makan lagi jam 10. Makan siang jam 1, terus jam 3 atau jam 4 snack, nanti kita baru makan lagi jam 6 sore. Atau kalau nggak mau banyak kalori, bisa makan buah. Selain nasi kuning ini, ada nasi kuning yang enak juga sih di Paris Haji. Nama jalannya ribet. Paris 2 itu namanya Parit Haji Husin 2. Kalau kalian yang tinggal di Pontianak, ada rekomendasi nggak buat nasi kuning favorit kalian? Kalau ada, komentar di bawah, nanti aku cobain nasi kuning favorit kalian ya. Terus di Pontianak tuh banyak nasi kuning yang nggak terlalu mahal harganya. Mereka kayak jual setiap pagi cuma 5.000-an. Isinya nggak sebanyak ini. Mungkin ayamnya suwir-suwir, nggak sepotong gini. Tapi itu murah banget dan ada di mana-mana. Waktu aku tinggal di Kupang dulu, nasi kuning ini adanya malam hari. Jadi kalau kita mau beli, mereka bukanya jam 6 sore sampai malam.
Tapi kalau di Pontianak nasi kuning ini, oh ini bukanya dari pagi sampai jam 11. Jam 11 sudah tutup. Ini orang Pontianak nggak mau makan nasi kuning kalau malam. Meskipun aku lapar banget, tapi aku nggak kuat ngabisin ini karena porsinya banyak. Ya, jadi kalau kalian punya kakak, beli satu, berdua makannya. Seru. Salam buat kakak aku di Jakarta. Seandainya kamu ada di sini, kita bisa ngabisin nasi kuning ini bareng ya. Aku mau minum. Minum apa ya? Ini menurut kalian apa? Teh ya? Salah, ini bukan teh, tapi ini terbuat dari ketumbar. Jadi aku pakai bubuk ketumbar. Aku masukin 1 sendok teh ke dalam cangkir, lalu aku seduh pakai air panas kira-kira 5-10 menit. Pertama kali aku minum teh ketumbar, disebutnya apa ya, teh ketumbar. Seperti teh yang sebetulnya nggak ada tehnya sama sekali, ini isinya cuma ketumbar. Aku pikir itu rasanya aneh kan, karena ketumbar itu biasa dimasak buat masak ayam, buat masak tempe gitu. Tapi baunya tuh kan harum kayak rempah-rempah masakan gitu kan. Tapi ternyata pas aku cobain itu ternyata enak tau, nggak aneh. Pokoknya kalian coba aja, masukkan bubuk ketumbar ke dalam cangkir lalu kalian seduh. Ini punya khasiat banyak. Jadi ketumbar itu bisa menurunkan, nggak menurunkan tapi membantu menurunkan level gula di dalam darah katanya. Coba tanya lagi ke dokter ya. Aku baca-baca artikel gitu, kalau orang gula darahnya mau stabil, menstabilkan mungkin, bukan menurunkan ya, minumlah si ketumbar ini, seduhan ketumbar. Atau ada yang bilang juga ke aku bisa menetralisir racun di dalam tubuh. Ada juga yang bilang ke aku bisa menstabilkan tekanan darah. Jadi kalau kalian yang punya tekanan darah tinggi, kadang-kadang suka makan seledri, belimbing gitu ya, coba deh minum ini. Cuman untuk pastinya coba cek lagi artikel-artikel di Google atau tanya ke dokter kalian. Sebetulnya ini cuma menolong ya, tapi kalau tekanan darah udah tinggi parah atau gula darah udah tinggi parah, tetap sih butuh obat. Cuman sebelum itu terjadi, kurangin makan nasi. Jadi jangan habiskan nasi sebanyak ini, kurangin, makan 1/3 atau 1/4 aja, dan makan sayur dan buah plus minum ini bisa membantu. Aku juga punya koleksi bubuk-bubuk banyak. Ini jahe, kalau lagi masuk angin aku minum jahe, diseduh aja pakai air panas 1 sendok makan, jadi 1 cangkir ini. Bisa ditambah madu. Ada juga kunyit buat perempuan yang lagi datang bulan, seduh aja kunyit ini ke dalam cangkir lalu diminum dan tidak mengandung gula. Kalau kita beli kunyit asam yang sudah kemasan botol itu mengandung gula kan. Kalau itu enggak, kita bisa tambahkan saja madu. Terus aku kadang-kadang juga pakai ini dia, kayu manis. Kayu manis ini bisa membuat perasaan jadi tenang. Jadi kalau kalian lagi bete, lagi sebel, lagi nggak jelas, seduh aja sih kayu manis ini, kasih madu dikit, kasih jahe. Pokoknya beli aja yang kayak gini-gini nih, bukan cuman bumbu masak. Ini ternyata bisa buat bikin jamu sendiri di rumah dan tidak mengandung zat-zat yang kita nggak tahu. Terus katanya orang Jepang kalau makan pelan-pelan, karena perut kita akan mentransfer pesan ke dalam otak, bilang kalau hey, kamu tuh sudah kenyang, jadi stop makannya. Ini kalau kita makannya cepat, pokoknya ngebut gitu, otak kita belum dapat pesan si kenyang itu, udah terlanjur habis.
Itu kunci kesehatan orang Jepang. Makannya pelan, sedikit. Ternyata baru setengah, otak udah dapat message kenyang. Udah cukup itu aja ya hari ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Terus kasih tahu aku makanan selanjutnya yang harus aku makan di Pontianak apa. Thank you, bye bye.